Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gregorius Frederick Jamaingkal dengan NIM 20 200 122. Saya dari Prodi Agribisnis dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan ulasan Undang-Undang Cipta Kerja. Presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir di semester 6 saya. Oke, langsung saja yang pertama. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020. Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk merombak regulasi ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang diberikan dengan pasar tenaga kerja, investasi, dan upaya untuk meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Berikutnya adalah beberapa tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, penyederhanaan regulasi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan berbagai peraturan ketenagakerjaan dan investasi yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi birokrasi dan hambatan dalam berinvestasi serta meningkatkan daya saing ekonomi negara. Yang kedua, peningkatan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri. Dengan menyederhanakan proses perizinan, memperbaiki tata kelola investasi, dan memberikan intensif bagi investor, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, peningkatan lapangan kerja. Salah satu fokus utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Dengan mempermudah proses perizinan dan memberikan fleksibilitas bagi pengusaha, diharapkan akan ada peningkatan investasi dan ekspansi usaha yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, perlindungan pekerja. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menghadirkan perubahan dalam beberapa aspek ketenagakerjaan, undang-undang ini juga berupaya untuk memberikan perlindungan bagi pekerja. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk dalam hal upah, perlindungan sosial, dan keselamatan kerja. Berikut, Undang-Undang Cipta Kerja juga menuai kontroversi dan kritik dari beberapa pihak. Beberapa kritik mengatakan bahwa undang-undang ini dapat mengurangi hak-hak pekerja, melonggarkan perlindungan lingkungan, dan tidak mempertimbangkan dampak sosial yang mudah terjadi dalam implementasinya. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan evaluasi terhadap pelaksanaannya untuk memastikan tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara seimbang dan adil. Yang pertama, isi Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi pengupahan, kontrak kerja, hak cuti dan libur, pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja berisi sejumlah perubahan dalam hal pengupahan, kontrak kerja, hak cuti dan libur, pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa aspek tersebut. Yang pertama, pengupahan. Undang-Undang Cipta Kerja
mengubah sistem pengupahan di Indonesia dengan mengenalkan konsep pengupahan berbasis kinerja PPK. PPK menetapkan bahwa besaran upah dapat ditentukan berdasarkan kinerja individu, kinerja perusahaan, atau kinerja sektor. Undang-undang ini juga memberikan fleksibilitas dalam menentukan komponen upah, seperti menghilangkan komponen upah minimum provinsi dan menggantinya dengan upah minimum sektoral. Yang kedua, kontrak kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam hal jenis kontrak kerja. Selain kontrak kerja waktu tertentu, kontrak perjanjian kerja waktu tertentu, dan kontrak kerja waktu tidak tertentu. Undang-undang ini juga memperkenalkan kontrak kerja berbasis proyek yang dapat digunakan dalam proyek-proyek tertentu dengan waktu tertentu. Yang ketiga, hak cuti dan libur. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah substansi hak cuti tahunan yang telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Namun, undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk mengatur lebih detail mengenai cuti, libur, dan hari kerja melalui peraturan pemerintah. Yang keempat, pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa pesangon tidak lagi dihitung berdasarkan masa kerja, tetapi berdasarkan nilai upah bulanan dan usia pekerja. Perhitungan pesangon didasarkan pada rumus yang disesuaikan dengan faktor usia, dengan ketentuan bahwa pekerja yang di PHK sebelum usia 50 tahun berhak menerima pesangon 1 kali upah bulanan untuk setiap tahun kerja. Yang kelima, jaminan kehilangan pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang mencakup perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. JKP mencakup bantuan keuangan, pelatihan, dan bantuan pencarian kerja untuk membantu pekerja mencari pekerjaan baru. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur beberapa aspek terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Undang-undang ini memberikan aturan yang lebih jelas tentang alasan yang dapat digunakan untuk melakukan PHK, seperti restrukturisasi perusahaan, keadaan darurat, atau kegagalan perusahaan. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan mengenai prosedur PHK yang harus diikuti, termasuk kewajiban memberikan pesangon dan hak-hak lain kepada pekerja yang di PHK. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, apakah ada aturan yang merugikan pekerja? Jelaskan. Undang-Undang Cipta Kerja menuai kontroversi dan kritik karena dianggap memiliki beberapa aturan yang dianggap merugikan pekerja. Jadi, beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu fleksibilitas kontrak kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan jenis kontrak kerja baru, seperti kontrak kerja berbasis proyek. Beberapa kritikus berpendapat bahwa jenis kontrak ini dapat memberikan kelemahan perlindungan bagi pekerja, karena kontrak kerja berbasis proyek biasanya memiliki batas waktu tertentu dan dapat berpotensi mengurangi stabilitas kerja serta hak-hak pekerja. Yang kedua itu penurunan hak cuti. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara langsung mengubah hak cuti tahunannya yang telah diatur sebelumnya, adanya kemungkinan pengaturan lebih rinci melalui peraturan pemerintah bisa berpotensi mengurangi hak cuti yang sebelumnya telah diberikan kepada pekerja. Dan yang ketiga, perubahan dalam sistem pengupahan. Undang-Undang Cipta Kerja mengenalkan konsep pengupahan berbasis kinerja atau PPK yang memungkinkan besaran upah ditentukan berdasarkan kinerja individu, kinerja perusahaan, atau kinerja sektor. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, karena
pengupahan tergantung pada kinerja bisa berpotensi mengurangi kepastian pendapatan yang tetap. Yang keempat, kemudahan pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan dalam aturan pemutusan hubungan kerja atau PHK, termasuk memperluas alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan PHK. Kritikus berpendapat bahwa perubahan ini dapat membuat pekerja lebih rentan terhadap PHK yang tidak adil atau semena-mena. Yang kelima, perlindungan buruh migran. Salah satu kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah perlindungan yang belum memadai bagi buruh migran. Meskipun undang-undang ini memberikan beberapa perubahan dalam hal ketenagakerjaan, masih ada kekhawatiran bahwa buruh migran mungkin tidak mendapat perlindungan yang cukup dalam praktiknya. Yang terakhir, penting untuk kita ketahui bahwa pandangan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja merupakan subjektif dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa aturan yang dikritik, Undang-Undang Cipta Kerja juga memiliki tujuan lainnya, seperti meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Implementasi dan pelaksanaan undang-undang ini harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Baik, itu saja presentasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja saya pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya Gregorius Frederick Jamengkal, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.